Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Acep Tarsidin selaku mahasiswa di Universitas Palangkaraya dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dan saya juga sebagai guru di SMA Negeri 1 Mentaya Hulu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan pada hari ini tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di SMA Negeri 1 Mentaya Hulu. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Salam jumpa lagi, semangat belajar lagi ya di siang hari ini seperti biasa. Apakah kalian siap semuanya untuk belajar? Siap. Masih semangat walaupun siang hari? Semangat. Terima kasih. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Dipimpin satu siswa maju ke depan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semuanya sehat dan bisa melaksanakan kegiatan belajar pada siang hari ini sampai selesai. Baik, terima kasih. Kalau kalian berarti cuma Tiara aja yang tidak hadir. Baik, kita mulai pelajaran. Belajar pada siang hari ini untuk memasuki bab ke-6. Tentu kalian masih ingat pelajaran kita di bab ke-5. Apa kira-kira? Apa? Proposal. Ya, proposal sudah kita pelajari. Coba kita buka dulu file atau folder-folder kita yang setelah kalian pelajari tentang proposal. Apa sih proposal? Ya. Siapa cepat dia dapat. Oke, Nur Hikmah, langsung Bapak kasih hadiah. Apa kira-kira proposal? Adalah rencana kerja. Terima kasih, bagus, masih ingat ya. Jadi siapa yang paling cepat memberikan jawaban atau pertanyaan semacam ini yang bagus mendapatkan poin dari Bapak. Dalam bab 6, sebentar Bapak tuliskan dulu buat kalian materi pada siang hari ini ya, yaitu dengan materi pokoknya yaitu karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Nah ini kompetensi dasar dan indikator. Bapak minta satu siswa untuk membacakannya untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.14.1 mengidentifikasi informasi karya ilmiah yang dibaca. 3.14.3 mengidentifikasi esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Kompetensi dasar keterampilan 4.14 merancang informasi, tujuan, esensi yang harus disajikan karya ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi 4.14.1 merancang informasi yang harus disajikan di dalam karya ilmiah. Yang dibaca. Ini untuk pengetahuan dan ini untuk keterampilan yang di sebelah kiri kanan ya. Sebelah kanannya itu adalah untuk keterampilan kalian. Nah, itu yang akan kita kerjakan dan berikutnya adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Bapak minta yang laki-laki untuk membacakan. Siapa? Katakan. Siapa? Silakan yang laki-laki. Silakan dimulai. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode PPG ilmiah secara lugas. Sesuai dengan yang di atasnya tadi, dibaca dengan
Dengan tepat. Jadi apa saja nanti, jangan salah, jangan keliru menjawab. Yang kedua, mengidentifikasi esensi. Apa esensi itu? Nah, itu harus kalian cari tahu dengan segera. Esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca dengan benar. Dan yang ketiga, merancang informasi yang harus disajikan. Nanti kalian merancang sebuah informasi yang akan disajikan dalam karya ilmiah. Dan keempat, merancang esensi yang harus disajikan. Ya, esensi itu apa? Bisa ada yang bisa menjawab? Esensi itu apa? Esensi. Ya. Izin menjawab. Esensi adalah mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya. Esensi adalah ya, kalau kalian buka KBBI artinya adalah Hakikat, inti atau hakikat. Ya, inti atau hakikat. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan manfaat dari pembelajaran ini. Apa sih manfaatnya jika kalian melaksanakan pembelajaran karya ilmiah ini nanti? Ya, maka kalian bisa menjadi orang yang mampu berbagi apa? Nomor satu tujuannya berbagi informasi kepada orang lain, ya, berbagi informasi kepada orang lain lewat tulisan-tulisan kalian. Jika kalian sudah mampu seperti itu membuat informasi lewat karya ilmiah, kalian maka akan menjadi dianggap orang yang berilmu pengetahuan. Terlebih kalau kalian kuliah, karya ilmiah itu sangat penting. Kenapa? Ya, menjadi sarjana S1 contohnya seperti Bapak, guru-guru kalian yang lainnya itu harus menyelesaikan dulu sebuah karya ilmiah. Ya, itu manfaat kalau kalian mempelajari materi karya ilmiah ini dengan tekun dan rajin serta selalu ingin tahu. Itu yang harus kalian kembangkan. Baik, Bapak akan memberikan dulu tes awal kepada kalian, pengetahuan kalian tentang karya ilmiah ini di Google Form. Nah, tolong siapkan dulu jaringan internetnya. Sudah? Silakan dibuka, dikerjakan. Mengingat siswa atau apa tadi? Latar belakang. Baik, kalian yang sudah mengerjakan dan mengirimkannya bisa langsung melihat poinnya ya. Ada yang poin 10, 20, 30, 40, 60, dan 70. Poin tertinggi 100. Ya, kayak gitu. Menjawab bahkan tulisannya pun kalau bisa sampai 100. Oke, siapa lagi? Yang mendapatkan nilai 60 siapa? Mana? Angkat tangan 60. Nanti ada lagi tes akhir. Kalian harus bisa menaikkan nilai tersebut. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, seperti biasa tentang karya ilmiah ini tadi kalian sudah bisa melihat nilainya. Sekarang kita bikin dulu pertanyaan mendasar tentang karya ilmiah. Ya, apa pertanyaannya? Silakan diketik di WA grup, kirimkan. Ya, ini pertanyaan sudah masuk. Ada Helma, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Apa? Ini siapa ya namanya ya? Kasih nama dulu. Anda, Sarina, bagaimana cara mengucapkan ilmiah yang baik dan benar?
Mengapa dalam penulisan karya ilmiah, bagaimana kaidah penulisan karya ilmiah yang baik? Kaidah kebahasaan. Ya, kalau mau ditambahkan silakan tambahkan kaidah kebahasaan. Karya ilmiah, yang baiknya dihapuskan aja. Yang benar kalau mau. Baik, nah nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara berkelompok. Yang tadinya kalian tidak tahu harus menjadi tahu. Ya, karya ilmiah itu apa sih? Jangan cuma tahu namanya tapi nggak tahu isinya. Ya, bohong itu namanya. Nah, sebelumnya menjawab sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan, Bapak mau menampilkan sesuatu. Ada yang pernah melihat ini? Apa yang kalian pikirkan kalau melihat jagung? Makan. Apalagi? Tahun baru. Pasti bakar jagung. Ya kan? Ada lagi? Nah, dari jagung ini nanti kalian akan sedikit bisa belajar. Yang kedua, perhatikan lanjutnya. Apa nih? Apa yang kalian pikirkan kalau ada jagung? Nah, karena sekarang kaitannya dengan karya ilmiah, maka ini tadi gambar-gambar yang sudah kalian lihat tadi harus dikaitkan dengan karya ilmiah. Ya, dari benda-benda seperti ini nanti kalian bisa membuat sebuah karya ilmiah. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara menulis karya ilmiah kan gitu dan semacamnya. Nah, inilah sumber inspirasi atau topik yang bisa dijadikan sebuah karya ilmiah. Oke. Berikutnya lagi Bapak akan memberikan kepada kalian sebuah tayangan. Dan berikut ini Bapak akan menampilkannya. Pelajar Indonesia yang meraih emas di ajang internasional setelah membuktikan perkataan Nabi soal lalat. Lalat satu di antara binatang yang sangat tak disukai oleh banyak orang. Namun siapa sangka binatang ini bisa menginspirasi dua pelajar ini dengan menciptakan obat penyakit diare dari bakteri yang terdapat pada tubuh lalat. Dua pelajar itu yakni Alfian Nurfaizi dan Arum Ayu Ratno Wilis. Berkat inovasinya tersebut, mereka meraih medali emas di ajang internasional Young Inventors Project Olympic yang digelar di Georgia pada 2016 lalu. Yang menarik, inovasi mereka itu setelah mengetahui adanya satu hadis menarik tentang lalat yang tercelup ke dalam minuman. Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kampung, hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3320 di kitab Syahih Bukhari 1-2. Salah seorang pelajar Arum Ayu Sekar Wilis mengatakan dari penelitian yang dilakukan hampir 3 bulan, mereka berhasil menemukan kandungan bakteri serta sistem ketahanan pada lalat yang bisa digunakan untuk obat diare. Menurut Arum, dalam tubuh lalat ternyata terdapat suatu sistem pertahanan yakni bakteri Actomycetes yang dapat menimbulkan 2 antibiotik. 2 antibiotik ini yaitu actimosetin dan actimositin yang bermanfaat sebagai obat diare. Arum mengungkapkan proses pembuatan obat diare dari lalat ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Lalat ditimbang sesuai dengan kriteria bobot yakni 5 gram. Setelah melalui beberapa kali proses pencampuran air, lalat kemudian diteliti lagi untuk menentukan kandungan bakterinya. Dari kandungan bakteri yang sudah dinyatakan aman ini, cairan siap untuk diminumkan ke penderita diare. Dari penelitian yang mereka lakukan di puskesmas, dari 25 responden diketahui kalau pasien mengalami penyembuhan yang lebih cepat. Dari temuan 2 pelajar SMA Negeri 2 ini, pihak sekolah berencana mengembangkan bakteri dari lalat ini dengan cara memproduksinya secara massal. Salah satu guru Hamim mengaku berkat penemuan mereka, 2 pelajar SMA Negeri 2 Lamongan ini juga mampu meraih 2 medali emas di ajang internasional Young Inventors Project Olympic yang digelar di Georgia April lalu. Oke, itu yang pertama, ya. Ini tadi seorang siswa meneliti apa tadi? Lalat, lalu mendapatkan medali, ya. Di mana? Georgia. Di Georgia. Medali apa yang diperoleh? Nah, mereka itu berlomba dalam perlombaan karya ilmiah. Kalian pun bisa juga melakukan hal seperti itu. Tadi siswa kelas berapa tadi? Kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 11 SMKN. SMA 2 ya? SMA 2. Tahun berapa tuh tadi? 2012. Nah, baru
belum lama. Jadi memang kelas 11 itu adalah ada materi tentang karya ilmiah yang diperlombakan. Kalian nanti bisa mengikuti ajang ini. Satu yang lagi, Pemirsa, limbah rambut jagung ternyata bisa dimanfaatkan menjadi larva sida jentik nyamuk. Ide cemerlang 2 siswi SMA Negeri 3 Ponorogo itu berhasil meraih juara 3 di kompetisi Thailand Infector State. Alicia Firnanda Abidin, 15 tahun, dan Tiara Sari Konita, 17 tahun. Di SMA Negeri 3 Ponorogo berhasil mengangkat nama bangsa Indonesia di kancah internasional. 2 siswi kelas 11 itu berhasil meraih juara 3 dalam kategori kelas A Medicine and Public Health, Medical Technology, Farmasi, Hygiene di ajang Thailand Investor Day pada 2 hingga 5 Februari lalu. Di ajang itu keduanya mengolah limbah rambut jagung yang kerap terbuang. Padahal limbah rambut jagung itu memiliki manfaat sebagai pembasmi jentik nyamuk, terutama jenis Aedes aegypti. Antioksidan dalam rambut jagung ini ramah lingkungan dan tidak mengancam ekosistem. Selain dibuat larva sida, limbah rambut jagung juga dibuat sejumlah produk turunan seperti sunscreen dan lip balm. Jadi kita membuat produk biolarvasida dari limbah rambut jagung untuk mematikan larva Aedes aegypti. Gel rambut jagung dapat memiliki kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, tannin, glikosid, dan lain sebagainya. Selama 3 bulan, keduanya sempat mengalami kesulitan untuk menentukan komposisi ekstrak rambut jagung dengan hasil sedimen yang digunakan untuk larvasida. ya, itulah 2 tayangan tadi. Tadi Bapak menayangkan gambar jagung. Yang hadir di pikiran kalian apa tadi? Makanan tahun lalu bakar jagung. Benar, tapi ternyata dari rambutnya, bukan dari jagungnya ya, dari rambutnya bisa mengantarkan siswa Indonesia meraih apa tadi? Juara 3 Thailand. Thailand apa? Ya itu, dari rambut jagung diolah menjadi apa tadi? Menjadi obat anti atau jentik, membunuh jentik nyamuk. Nah itu namanya bisa seperti itu jika dilakukan sebuah penelitian. Tadi ada proposal apa tadi? Proposal penelitian. Ya, direncanakan oleh seorang siswa, lalu dilakukan penelitian selama 3 bulan, ternyata berhasil dengan komposisi yang seimbang. Rambut jagung bisa membunuh jentik nyamuk. Hasil penelitian tersebut jika dituliskan menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, itulah yang akan kalian kerjakan pada pelajaran materi sekarang ini, yaitu karya. Sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Ya, nah, dimulai dari sekarang. Kalian semua sudah membentuk kelompok ya, sesuai dengan porsinya. Sekarang beri nama kelompok kalian. Nama kelompok dengan nama para pahlawan. Umat Soebarjo. Sultan Syahrir dan punya Presiden Soekarno. Baik, ini nama kelompoknya apa? Ini nama kelompoknya apa? Ahmad Yani, Jenderal Pahlawan Revolusi. R.A. Kartini. Kamu Kartini? Bukan, Pak. Wikana Menteri. Golongan muda. Oh, golongan muda. Baik, perhatikan
Dalam kegiatan belajar ini, kita akan memanfaatkan keberadaan teknologi dan informasi dengan cara menggunakan gawai. Nah, karena tadi di grup sudah membuat pertanyaan-pertanyaan, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan gawai. Kalian silakan berselancar di laman internet menggunakan gawai kalian. Dan ditambah lagi Bapak akan mengirimkan kepada kalian lembar kerja buat kalian. Sudah bisa diakses? Nah, itulah lembar kerja kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun tadi. Ditambah lagi kalian mencari informasi lain dari internet ya. Baik, silakan kerjakan pertanyaan mana dulu yang mau kalian jawab. Ya. Perhatikan, maaf sebentar. Jadi, semua kelompok perhatikan. Ini adalah informasi awal. Silakan kalian cari tambahan informasinya dari halaman yang lain di internet. Ya. Kalau jawabannya sudah pasti ada di sini, tergantung kalian mau menambahkannya atau tidak. Kalau kalian bisa menambahkannya lebih jelas, maka nilai kalian semakin baik. Informasi yang kalian peroleh juga semakin banyak. Mau menjawab di grup WA langsung diketik boleh. Mau ditulis tangan boleh. Ya, 15 menit ya. Selesai. Apa karya ilmiah, apa struktur karya ilmiah, apa unsur karya ilmiah? Ada semua di situ. Tidak ada. Harus dikerjakan ya. Kan menulis yang membuat Oke, kelompok yang sudah silakan tepuk tangan. Enggak bagus. 2 kali tepuk pramuka. Kelompok yang sudah silakan tepuk tangan pramuka. Yang keempat, 2 kali tepuk pramuka. Kelompok yang lain silahkan ditunggu jawabannya. Tokoh yang melihat proses pembantaian G30 FPKI. Dia sebagai jadi saksi di lubang buaya dalam pembantaian G30. Ini nih kain. Ini loh yang keluar tadi cuma nomor 3, nomor 3. Ini nomor 2-nya begini nomornya. Ini mas baca coba baca ini. Jurnal 10. Kalau unsur hanya tulis sabar. Oh ini ya.
kirimkan jawaban kalian di grup WA supaya bisa ditampilkan itu, Pak. Kelompok Rikana sudah? Kelompok Kartini? Sudah. Kelompok Ahmad Yani? Ini tadi kelompok apa tadi? Oh, Kapten Patimura. Sudah dikirimkan? Oke, berarti semua kelompok sudah mengirimkan hasil kerja kelompok kalian ya? Kita tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Capek? Kalau capek, es drinking dulu. Ya, kita menyanyikan satu lagu sambil menggerakkan apa yang dinyanyikan tersebut. Ya. Jadi perhatikan semuanya. Kepala, pundak, lutut kaki. Jadi dipegang apa yang kita ucapkan ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, ini perhatikan semua. Jadi kita belajar itu jangan seperti ikan sarden. Tahu ikan sarden? Tahu. Coba sebutkan ciri-ciri ikan sarden. Dalam Satu di dalam kaleng. Kedua, nggak ada betulan. Mas, hancur. Ketiga, keempat. Nah, kepalanya ada nggak ikan sarden? Tidak ada. Sudah dipotong. Nah, kalian belajar jangan seperti ikan sarden. Sudah dikurung di ruangan panas, loyo, lemah, kayak nggak bertulang, kepalanya nggak ada. Duduk di sini pikirannya, aduh nanti durenku apa gitu ya kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Yuk, sekarang berdiri dulu, kita gerakan dulu kepala kita jangan seperti ikan sarden. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki. Siap, 3, 2, action. topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Kalian semuanya kepalanya ada? Ada. Matanya ada? Ada. Telinganya ada? Hidungnya? Ada. Berarti panca indera kalian semua sudah ada di sini. Jadi siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Siap? Siap. Oke. Kegiatan berikutnya adalah kalian menyajikan hasil atau membuktikan hasil kerja kalian. Tadi sudah dikirimkan di grup. Baik, jadi satu kelompok maju ke depan menyampaikan apa yang kalian peroleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh kalian tadi. Ada berapa pertanyaan tadi? 6. Ada 6 pertanyaan tentang karya ilmiah. Bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam karya ilmiah? Baik, kelompok mana dulu yang mau Kami Pak. Kelompok Wikana. Iya Pak. Baik. Silakan perkenalkan dulu kelompok kalian dan apa yang akan kalian jelaskan. Kelompok yang lain nanti boleh menanggapi, menjawab, menyangka dan semacamnya ya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Wikana ingin menjawab pertanyaan yang sudah di-share di grup. Ada 6 pertanyaan tentang karya ilmiah. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur karya ilmiah? Di situ ada jawaban nomor 1. Aspek-aspek unsur Boleh yang membangun suatu karya menjadi karya ilmiah dan sistematis. Yang kedua,
Yang kedua terdiri dari apakah unsur-unsur karya ilmiah tersebut? Di sini ada jawabannya. Pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, seperti apakah unsur-unsur karya ilmiah tersebut? Yang pertama ada topik, permasalahan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, saran atau penutup. Yang keempat, pertanyaannya bagaimana unsur-unsur karya ilmiah itu bekerja? Bagian pendahuluan. Nomor 1, bagian pendahuluan berisi latar belakang, alasan pengambilan masalah dan pentingnya masalah itu diteliti. Yang kedua, rumusan masalah berisi pernyataan yang akan dicari, pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam observasi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat berisi tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang didapat dari karya ilmiah tersebut. Kemudian bagian isi, pembahasan masalah dengan mengungkapkan pendapat penulis, teori, temuan dari lapangan ataupun pustaka. Yang C, bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Fungsinya yaitu untuk mengetahui sistematika unsur-unsur dari karya ilmiah. Nomor 5, apa fungsi unsur-unsur karya ilmiah? Fungsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menjadi rujukan, 2. Sebagai asal meningkatkan ilmu pengetahuan, 3. Penyebar luasan ilmu pengetahuan. Bukan dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok yang lain boleh untuk menyampaikan tanggapan, sanggahan, masukan, dan tambahan dan semacamnya kepada kelompok Wikana. Silakan disampaikan. Mau dijadikan sebagai tambahan kelompok Wikana atau justru untuk membantah pernyataan dari kelompok Wikana oleh kelompok kalian? Perkenalkan, saya dari kelompok Patimura. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari kelompok Wikana. Jadi yang pertama, di dalam unsur karya ilmiah itu ada terdiri yang pertama, judul, daftar kata kunci, abstrak, pengantar atau pendahulu, alat bahan serta metode, hasil, diskusi, referensi, lampiran, dan mempermatkan konvensi. Terima kasih. Jadi tadi mau menambahkan Jawaban dari kelompok Wikana. Nomor 2. Yang nomor 2. Ilmiah tersebut ada tambahan. Ya. Ada penambahan dari kelompok Patimura. Silakan kelompok Wikana mau menanggapi tambahan dari kelompok Kapten Patimura. Nah ini dia, atau kalian pun juga bisa melihat video masing-masing. Kalau kelompok yang ini tadi jawabannya apa? Nomor 2. Pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, kesimpulan atau penutup. Terbagi menjadi 3. 4. Ya, pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, kesimpulan. Ada penambahan dari kelompok Kapten Patimura. Silakan tanggapannya, responnya. Terima kasih karena sudah melengkapi pertanyaan dari kami, jawaban dari kami, agar yang lain bisa mengetahui secara lebih lengkap lagi unsur dari karya ilmiah tersebut. Yang ditambahkan yang pertama judul, yang kedua daftar kata kunci, yang ketiga abstrak, yang keempat pengantar atau pendahuluan, yang kelima alat dan bahan serta metode, yang keenam hasil, 7 diskusi, 8 referensi, 9 lampiran, dan yang terakhir memformat konferensi. Cukup dari kelompok Wikana, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan terima kasih perhatian. Berikutnya dari kelompok Kapten Patimura akan menyampaikan atau menyajikan hasil kerja kelompok mereka
pencarian mereka dalam mengidentifikasi informasi dan esensi karya ilmiah serta tujuan. Kepada kelompok Kapten Patimura disilakan untuk menyampaikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Patimura. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Yang pertama, pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur karya ilmiah? Unsur karya ilmiah adalah aspek-aspek atau unsur-unsur yang membangun suatu karya menjadi karya ilmiah yang lengkap dan sistematis. Unsur karya ilmiah ini bisa dijadikan sebagai format yang sudah diatur dan juga selama ini diterapkan dalam penulisan karya ilmiah. Dan yang nomor 2, terdiri dari apakah unsur karya ilmiah tersebut? Unsur-unsurnya yaitu yang pertama adalah judul, yang kedua kata kunci, yang ketiga abstrak, yang keempat pengantar pendahuluan, yang kelima alat penggunaan serta metode, yang keenam hasil, yang ketujuh diskusi, yang delapan referensi, yang sembilan hasil, yang sepuluh pendapat referensi. Dan di sini yang nomor 3, seperti apakah unsur-unsur karya ilmiah tersebut? Unsur-unsur karya ilmiah terutama dalam makalah pada dasarnya terdapat topik, permasalahan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan sarana atau penutup. Secara umum, dalam karya ilmiah terdiri 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi perpustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutupan. Yang keempat, bagaimana unsur-unsur karya ilmiah itu bekerja? 1. Pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan, D. Manfaat. Yang kedua, isi, A. Kerangka teori, B. Metodologi penelitian, C. Pembahasan. Yang ketiga, penutup, A. Simpul, B. Saran. Yang nomor 5, apa fungsi unsur karya ilmiah? Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang nomor 6, bagaimanakah materi unsur-unsur karya ilmiah itu berperan dalam kehidupan sehari-hari dan karir masa depan peserta didik? Yang pertama yaitu adalah teks prosedur yang mendidik peserta didik untuk membangun gagasan atau melakukan secara berurutan dan logis. Dan yang nomor 2 yaitu teks prosedur mendidik peserta didik untuk mengetahui pasti ada solusi dari setiap masalah dan kendala. Silakan, sudah terjawab semua 6 pertanyaan. Ada yang mau menanggapi kok berbeda dengan kelompok saya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pujano, saya dari kelompok Wikana. Di sini saya akan memberitahukan bahwa jawaban yang telah diberikan oleh kelompok Kapten Patimura saya sangat setuju, terutama pada nomor 6 bahwa teks prosedur tersebut mendidik peserta didik untuk membangun gagasan atau melakukan hal-hal secara berurutan dan logis. Yang kedua, teks prosedur mendidik peserta didik untuk mengetahui pasti ada solusi di balik setiap kendala atau masalah. Terima kasih. Dan terima kasih hasil kerja kelompok kami pada siang hari ini kami ucapkan selamat siang. Untuk menyampaikan atau menyajikan hasil kerja kelompoknya antara kelompok Ahmad Yani dan kelompok Patimura. Agak ini. Kelompok Ahmad Yani silakan perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahmad Yani yang beranggotakan saya sendiri, anggota pilihan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan yang diberikan di grup tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur karya ilmiah? Jawabannya, aspek-aspek atau unsur-unsur yang membangun suatu karya menjadi karya ilmiah yang lengkap dan sistematis. Kedua, terdiri dari apakah unsur-unsur karya ilmiah tersebut?
Jawabannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi perpustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, seperti apakah unsur-unsur karya ilmiah tersebut? Jawab, pada dasarnya terdapat topik, permasalahan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran atau penutup. Ikut hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau tanggapan, silahkan. Silakan. Dari kelompok Patimura. Perkenalkan, saya Raja Sabitri dari kelompok Patimura. Di sini saya ingin memperbaiki yang nomor 1 dengan nomor 4. Jawaban nomor 1 dan nomor 4 itu sedikit sama, bukannya sedikit, memang sudah sama. Jadi tambahannya untuk nomor 4 yang benar bagian unsur karya ilmiah itu bekerja, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 4 pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, isi. Di dalam isi ada tiga bagian, yaitu karangan teori, metodologi, penelitian, pembahasan. Kedua, ada 3 bagian. Yang pertama, kerangka teori. Yang kedua, ada isi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kerangka teori, metodologi penelitian, pembahasan. Ada penutup terdiri dari 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Sedikit karena memang sedikit ada kesalahan di kelompok kami tadi. Terima kasih. Ada tambahan tadi dari kelompok Kabupaten Patimura, ya. Mungkin kelompok yang lain bagaimana? Dari kelompok RA Kartini, silakan menyampaikan tanggapannya. Saya mewakili kelompok RA Kartini ingin memberikan tanggapan mengenai nomor 2. Menyetujui karena di nomor 2 unsur-unsur karya ilmiah tersebut terdiri dari pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok RA Kartini karena sudah menyetujui hasil dari presentasi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dan jika ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan lagi, silahkan. Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan, saya akan menutup sesi ini. Masih ada? Ya. Baiklah, sekian, terima kasih atas presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang. Ya. Tadi tentang karya ilmiah sudah, esensi karya ilmiah sudah. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kalian sekarang membuat karya ilmiah, apa yang kalian gunakan supaya bisa terwujud karya ilmiah tersebut? Cara mengumpulkan informasi dalam membuat karya ilmiah adalah melalui wawancara, observasi, angket, studi dokumen, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Sekian dan terima kasih. Baik. Jadi yang kalian butuhkan supaya bisa mewujudkan karya ilmiah itu adalah kalian harus ada yang sudah dibahas tadi, yaitu unsur dan struktur. Itu yang harus digunakan. Bapak kasih contoh kalian bagian dari karya ilmiah. Misalnya seperti ini. Ada ininya juga. Nah, ini adalah contoh karya ilmiah. Nah, ada ininya tadi. Ya. Ada ini, nah ini. Nah, ini adalah strukturnya. Nah, tadi disebutkan nggak tadi? Ada, Pak. Ada. Sebutkan. Ini adalah bagian dari karya ilmiah. Nah, ini tadi bagian apa tadi? Ada berapa bagian?
Iya, ada pendahuluan apa saja? Ada belakang. Ya. Latar belakang apa saja pendahuluan tadi? Latar belakang, rumusan, mau merancang karya ilmiah harus ada unsur. Sekarang saatnya kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu kalian membuat simpulan atau kesimpulan tentang karya ilmiah ini. Jadi intinya karya ilmiah itu bagaimana? Silakan dirumuskan kesimpulannya. Kang Mardiani akan menyampaikan simpulan dari materi karya ilmiah ini. Apa karya ilmiah, esensinya, lalu tujuannya. Silakan. Kesimpulan dari karya ilmiah adalah karya tulis ilmiah adalah karangan yang ditulis sesuai fakta atau hasil observasi yang ditulis dengan sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar serta menggunakan bahasa yang baku dan logis. Manfaat karya tulis ini mengembangkan keterampilan membaca, berargumen serta menyusun gagasan yang baik dan benar. Ciri-ciri karya tulis ilmiah adalah berasal dari hasil penelitian metodis, sistematis, berbahasa baku, formal dan sikap penulis yang objektif. Jenis karya ilmiah ada dua macam, yaitu ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Perbedaan karya tulis ilmiah, semi ilmiah dan non ilmiah adalah karya tulis ilmiah menyajikan fakta yang benar, objektif, dapat dibuktikan logis dan biasanya berupa hasil penelitian. Sedangkan karya tulis semi ilmiah menyajikan fakta objektif yang disimpulkan subjektif, bersifat persuasif dan biasanya berupa artikel. Sekian dan terima kasih. Apakah kalian mengalami peningkatan nilai atau tidak? Siapkan gawainya. Apa kirim lagi di grup WA. Mengingat siswa atau pekerjaan? Latar belakang. Ada yang dapat nilai 80? Baik, kalian semua sudah menjawab tes akhir dan bisa dilihat di depan, ya. Ada peningkatan nilai, namun juga ada yang terusnya turun. Ada yang mendapatkan nilai 60, 80 dan 100. Iya. Rata-rata nilainya 100, ya. Berarti ada peningkatan pengetahuan. Tepuk tangan. Nah, pelajaran kita sudah berakhir materi karya ilmiah ini. Pertemuan yang akan datang membahas melanjutkan untuk merancang sebuah karya ilmiah. Siap-siap kalian melakukan sebuah penelitian seperti halnya yang ada di video tadi, bagaimana meneliti sebuah apa tadi? Rambut jagung menjadi obat pembunuh jentik. Baik, sekarang kita tutup kegiatan pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silakan satu siswa memimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih. Demikian pelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugas berikutnya supaya kalian bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang menulis karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.